Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Hari ini saya ingin berbagi tentang apa namanya rekapan laporan keuangan akhir tahun 2019 atau yang kita singkat dengan Relakuat 2019. Teman-teman nanti yang sudah memiliki file ini bisa melihat tampilan seperti ini. Jadi ada pertama ada readme. Nah, ini kita bisa membaca apa penjelasan dari masing-masing kolom yang ada di situ. Jadi misalnya ada kolom nomor, kode, nama, LQ45JI dan seterusnya. Ini bisa kita lihat di sini. Kemudian penjelasannya masing-masing. Ada tanggal IPO, ada sektor, ada industrinya dan seterusnya. Silahkan dibaca di sini. Ini juga ada rasio-rasio keuangan yang biasa digunakan, ada earning per share, ada book value, ada modal kerja bersih, ada dan yang lain-lain ya, seperti itu. Kemudian menu utamanya ada di sheet all. Nah, ini kita bisa lihat di sini ada nomor, kode, kemudian nama perusahaan, tanggal rilis, kemudian apakah dia konstituen dari indeks LQ45, Jakarta Islamic Index atau isi ya. Ada sektornya juga, ada industrinya. Kemudian ada aset. Nah, asetnya ada aset lancar dan non lancar. Ada liabilitas juga, liabilitas lancar dan liabilitas tidak lancar atau liabilitas pendek dan jangka panjang. Ada juga jumlah saham yang beredar ya. Kemudian ada ekuitas. Ekuitasnya terdiri dari dua, ada parent dan kepentingan non pengendali atau non controlling interest gitu ya. Kemudian ada totalnya. Di situ ada, ini sebenarnya saya hide ya karena ada data dari 4 kuartal sebelumnya. Kita buka aja bisa seperti ini, Q1 2019 sampai full year 2019. Kemudian juga ini untuk penjualan atau pendapatan. Ada juga laba bersih seperti ini, kita buka juga ya, unhide dulu. Nah, ini dari Q1 sampai full year-nya. Kemudian di situ ada pertumbuhan dari penjualan secara year on year dan quarter to quarter ya. Jadi ada pertumbuhan tahunan dan antar kuartal seperti itu. Kemudian setelah pertumbuhan ada net cash flows. Ini adalah arus kas ya, arus kas bersih dari operasional, investasi dan pendanaan. Kemudian di sini ada penurunan atau kenaikan dari kas di tahun atau di periode tersebut. Ada dividennya juga karena belum banyak yang rilis ya, jadi belum ada banyak juga. Kemudian di sini rasio-rasionya, ada rasio laba bersih, ada nilai buku, ada net worth capital, ada debt to asset, debt to equity, ada current ratio, ada margin laba bersih, ada return on equity, ada yield dividend. Kemudian ada price to sales, ada price to book, ada price to earning, ada price to earning growth, ada PER, ada PEG. Kemudian ada last price-nya atau harga terakhir kemarin per Jumat terbaru ya. Kemudian juga ada nilai wajar yang berdasarkan salah satu rumus. Kemudian ada margin of safety atau ambang batas keamanan investasi. Ini bisa lihat di sini. Ada yang plus, ada yang negatif. Itu berarti kalau yang negatif sudah dikatakanlah sudah melebihi nilai wajar. Kalau yang plus berarti masih di bawah nilai wajarnya. Kemudian ada kapitalisasi pasar. Kemudian ada tanggal IPO. Ada grupnya, ya grup konglomerasi ya. Kemudian ada file report. Di sini bisa diunduh bagi yang sudah rilis. Biasanya saya buatkan juga file, meskipun belum semuanya, tapi ada link unduhannya. Kemudian ada satuan pelaporan, cost reportnya. Kemudian ada constituent index. Di sini ada Kompas 100, IDX 30, bisnis, KHT, JI dan EIDO ya. Seperti itu. Nah, itu untuk sheet dari all. Jadi kita bisa lihat di sini semua datanya muncul di sini. Ini saya berikan sampel untuk sektor pertanian.
Kemudian ada lagi satu sheet compare. Nah, di sini teman-teman bisa mencari atau membandingkan beberapa emiten dari sektor yang sama atau mungkin berbagai sektor ya. Misalnya ini saya bandingkan beberapa saham dari sektor pertanian misalnya atau perkebunan ya, ada AALI, LSIP, SIMP, ANJT dan SGRO. Nah, kita bisa bandingkan di sini berdasarkan data yang di sheet O tadi, ada misalnya dari mulai profilnya, nama, harga terakhir, apakah dia saham syariah atau tidak. Nah, di sini contohnya misalnya SGRO bukan saham syariah misalnya seperti itu. Kemudian juga ada tanggal IPO, ada tanggal rilis laporan keuangan, ada kurs dan seterusnya. Kemudian juga ada market caps. Dan kita bisa lihat ke bawah. Nah, ini datanya berdasarkan dari sheet yang tadi, yang all ya. Kemudian kita bisa bandingkan misalnya di sini penjualannya mana yang paling bagus, laba bersihnya mana yang paling tumbuh begitu, kemudian juga kasnya mana yang positif, dividennya mana, di sini belum bagi dividen semuanya. Kemudian juga ada rasio-rasionya, kita bisa lihat misalnya kita mau membandingkan misalnya pernya ya, pernya ternyata yang paling murah katakanlah LSIP begitu dibanding yang lainnya. Kemudian juga ada PBV-nya mana yang paling kecil, misalnya di sini ada SIMP ya, seperti itu, dan sampai nilai wajar juga. Jadi itu adalah exploring rela kuat yang terbaru. Teman-teman bisa memperolehnya di Syariah Saham. Jadi kita buat ini untuk memudahkan screening saham-saham yang potensial dari sisi fundamental ya. Dan ini sebenarnya sekarang tidak seperti biasanya, karena biasanya April itu sudah hampir 90% rilis. Mungkin karena imbas dari COVID-19, jadi sekarang baru sekitar 220 saja yang rilis laporan keuangan tahunannya. Itu saja mungkin teman-teman. Jadi mudah-mudahan apa yang saya paparkan pagi ini bisa bermanfaat bagi yang berminat untuk informasi lebih lanjut. Silahkan cek di website kita di syariahsaham.com. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.